Adanya bencana non-alam, pandemi COVID-19, mengakibatkan sekolah-sekolah ditutup sementara. Kondisi ini membawa siswa terpaksa harus belajar di rumah melalui gadget atau smartphone. Maka permasalahan yang muncul lebih kompleks. Siswa menjadi malas belajar, kecanduan gadget, antisosial, bahkan minat belajar siswa menjadi hilang. Program dukungan psikososial merupakan upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pemulihan aspek psikologi korban pasca bencana siswa sekolah dasar, khususnya pandemi COVID-19. Melalui Direktorat Sekolah Dasar, Yayasan Pesanku menjadi salah satu mitra pelaksana program tersebut di 3 kabupaten, yakni Banyumas, Banjarnegara, dan Pemalang. Pesanku, pendidikan untuk Indonesia. Program ini hadir sebagai langkah cepat dalam menangani persoalan tersebut. Hilangnya minat belajar siswa saat pandemi tidak hanya berdampak pada proses pembelajaran, bahkan siswa kehilangan orientasi belajar yang akhirnya semangat untuk mewujudkan cita-cita sebagai generasi penerus bangsa pun hilang. Yayasan Pesanku merespon program ini dengan menerapkan metode pendampingan di sekolah yang menjadi sasaran. Pendampingan dilaksanakan dengan konsep melukis mimpi dan mengejar cita-cita. Siswa diajak untuk berimajinasi tentang mimpi mereka, kemudian mewujudkannya menjadi sebuah cita-cita. Konsep ini hadir membawa motivasi semangat belajar pada siswa. Di awal pendampingan, siswa diberi jargon untuk membangkitkan semangat dan keceriaan mereka secara fisik. Hal ini menjadi dorongan psikis bagi siswa bahwa untuk dapat mewujudkan cita-cita, mereka harus semangat dalam menjalani proses belajar di sekolah, walaupun dalam kondisi darurat. Memberikan motivasi semangat belajar kepada siswa, artinya memberikan semangat kepada mereka untuk dapat mewujudkan mimpi dan cita-citanya. Dalam proses pendampingan, mereka difasilitasi dengan papan impian, di mana setiap siswa menuliskan apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka, kemudian ditempel di papan yang disediakan oleh fasilitator di kelas masing-masing. Ini bertujuan agar mereka dapat melihat, membaca, dan mengingatnya setiap kali mereka masuk kelas oleh dirinya sendiri dan teman-teman sekelasnya, sehingga apa yang mereka tuliskan menjadi ingatan yang membekas. Selain itu, siswa diberikan edukasi mengenai kesiapsiagaan bencana, langkah-langkah yang harus dilakukan dari mulai pencegahan, penanganan, sampai pemulihan. Dalam situasi pandemi, penerapan pola hidup bersih dan sehat menjadi hal yang wajib diketahui dan diterapkan oleh siswa. Edukasi mengenai protokol kesehatan menjadi penting, diiringi praktek langsung oleh siswa seperti cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak saat pembelajaran berlangsung. Pada fase penanganan saat terjadi bencana, siswa diajarkan untuk melindungi diri dan mencari bantuan kepada siapapun dan apapun yang dapat dijadikan sebagai pelindung diri mereka. Satu sisi, ini mendorong siswa untuk sadar akan keselamatan dirinya sendiri. Sisi lain mendorong siswa untuk mampu menjalin hubungan sosial dengan orang lain yang dapat melindungi dirinya. Kemudian, fase pemulihan, siswa diajarkan untuk tetap tenang dan tidak panik, mengajak mereka merangkul dirinya sendiri dalam kondisi mata terpejam, sambil membayangkan sesuatu yang indah yang menjadi harapan mereka. Metode ini memberikan dampak positif bagi pemulihan psikologi siswa pasca bencana. Melatih ketenangan diri, sugesti positif akan membuat mereka termotivasi dan tumbuh keyakinan bahwa harapan dan semangat mereka masih ada. Tidak hanya itu, siswa juga diajak bermain di luar ruangan dan di alam bebas dengan mengajak mereka bermain games yang bersifat edukatif dan kompetitif. Diharapkan tingkat pemahaman berpikir mereka menjadi berkembang
setelah kejenuhan yang dialami akibat pembelajaran online. Ini berfungsi sebagai ruang bermain dan belajar nyata yang selama ini hilang dan teralihkan kepada gadget. Akhirnya mengakibatkan ketergantungan yang mengarah pada perilaku-perilaku buruk. Di alam bebas, siswa diajak untuk eksplor bakat dan keterampilan mereka. Memberikan ruang imajinasi sebebas-bebasnya untuk mereka. Terlihat saat mereka disediakan kain polos panjang, lalu diarahkan untuk melukis apapun yang ada di benak mereka. Hasilnya beragam dan mengagumkan. Mereka unjuk gigi memperlihatkan bakatnya, dari mulai membaca puisi sampai penampilan pantomim. Cara ini dapat membangun mental dan keberanian siswa kembali yang hampir hilang karena terlalu lama melakukan segala aktivitas di dalam rumah. Meskipun dalam situasi pandemi, mereka harus tetap dapat menyalurkan dan mengekspresikan keterampilan serta bakatnya. Di sisi lain, ini dapat mendorong siswa untuk kembali menjalin interaksi sosial dengan teman sekelas, guru, dan lingkungan. Hebat, luar biasa. Secara keseluruhan, pelaksanaan pendampingan menggunakan metode dan konsep yang sama. Namun, dari setiap titik yang menjadi sasaran pendampingan memiliki permasalahan atau potensi yang berbeda. Di salah satu titik sasaran pendampingan, kondisi sekolah tergenang banjirop yang membuat fasilitator harus bekerja ekstra. Dengan kondisi tersebut, siswa terpaksa menerima dukungan psikososial di kelas yang agak tinggi dengan alas tikar tanpa meja dan kursi. Program dukungan psikososial yang dijalankan dengan metode pendampingan ini disambut baik oleh siswa dan guru di sekolah. Siswa mengikuti dengan antusias, semangat, dan riang gembira, serta termotivasi kembali untuk menjalani proses pembelajaran di sekolah. Mulai membangun relasi sosial dengan teman-teman dan lingkungan, keberanian mereka mulai tumbuh kembali. Guru dan sekolah merasa terbantu dalam menangani masalah minat belajar anak yang hilang sejak saat pandemi COVID-19. Saya senang sekali dalam kegiatan ini karena kakak-kakak datang ke sini bisa membuat kami lebih seru belajar dan bermain. Terima kasih kakak-kakak. Semoga akan semakin menambah semangatnya peserta didik khususnya di SDN 2 Cidora dan umumnya di Indonesia.